W.G. Rudolf Supratman atau dikenal dengan sebutan W.R. Supratman bukan pemuda biasa. Ia pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dia menciptakan lagu tersebut saat usia 25 tahun. Bakatnya dalam bermusik membuatnya menghasilkan banyak karya untuk Indonesia. W.R. Supratman sesungguhnya lahir di Sumongari, Purworejo 9 Maret 1903. Namun karena kepindahannya ke Jatinegara pada usia 3 bulan membuatnya tercatat sebagai anak kelahiran kota tersebut. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Ia memulai pendidikan di Frobel School, sekolah taman kanak-kanak Jakarta pada 1907 saat usia 4 tahun. Setelah tinggal bersama kakaknya Rukiem di Makassar, W.R. Supratman melanjutkan pendidikannya di Tweede in School, sekolah angka 2, dan menyelesaikan pada 1917. 2 tahun kemudian, W.R. Supratman lulus ujian KAE, ujian untuk calon pegawai rendahan. Setelah lulus KAE, W.G. melanjutkan pendidikan ke Norma School, sekolah pendidikan guru. Karir bermusik W.R. Supratman. Karir W.R. Supratman adalah bermusik, tidak lepas dari peran kakak iparnya W.M. van Heldik. W.R. Supratman diberikan hadiah oleh Van Heldik sebuah biola saat ulang tahunnya yang ke-17. Bersama Van Heldik, dirinya mendirikan grup jazz band bernama Black and White. Kepiawaian Supratman dalam bermusik dimanfaatkannya untuk menciptakan lagu-lagu perjuangan yang salah satu diantaranya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia Raya. Puncak karirnya ketika ia pindah dari Makassar ke Bandung dan mulai profesi jurnalistik dengan menjadi wartawan pada surat kabar Kaum Muda pada 1924. Tahun kemudian W.R. Supratman pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan surat kabar Sinpo. Sejak saat itu dirinya rajin menghadiri rapat-rapat organisasi pemuda dan rapat-rapat partai politik yang diadakan di gedung pertemuan di Batavia. Sejak saat itulah W.R. Supratman berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan. Menciptakan lagu Indonesia Raya saat usia 25 tahun. Dilansir dari laman jurnal elektronik Indonesia, lagu Indonesia Raya diciptakan sebelum Kongres Pemuda II pada 1928. Pada saat lagu Indonesia Raya selesai diciptakan, W.R. Supratman berusia 25 tahun. Lagu Indonesia Raya yang selesai dikomposisi tahun itu merupakan lagu persatuan kedua yang diciptakan setelah lagu Dari Barat Sampai ke Timur pada 1926.
Pada 1928 terdapat 3 lagu yang diciptakannya untuk menggelorakan semangat cinta tanah air. 3 lagu tersebut yakni Indonesia Raya, Indonesia Ibuku, dan Bendera Kita Merah Putih. Lalu, pada 1929 diciptakan 2 lagu yakni Bangunlah Hai Kawan dan Raden Ajeng Kartini. Terdapat juga lagu kepanduan yang berjudul Mars KPI yang diciptakan pada tahun 1930. Di Timur Matahari juga merupakan lagu ciptaan W.R. Supratman, diciptakan pada 1931. Lagu-lagu bernuansa organisasi politik juga diciptakan pada 1937 dengan judul Mars Barindra dan Mars Surya Wirawan. Lagu terakhir diciptakan yaitu Matahari Terbit pada 1938. Lagu Indonesia Raya dikenal masyarakat. Dilansir dari laman Museum Sumpah Pemuda, dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 27-28 Oktober 1928, W.R. Supratman ikut terlibat. Untuk pertama kalinya dirinya memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta Kongres. Sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah dilaksanakannya Kongres Pemuda II, kehidupan W.R. Supratman tidak lagi tenang karena dimata-matai oleh polisi Belanda dikarenakan kata merdeka, merdeka pada lagu karangannya tersebut. Lalu pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum. Tahun 1933, 1937, W.R. Supratman berpindah-pindah tempat dari Jakarta ke Cimahi, lalu ke Pemalang. Kemudian bulan April 1937 dirinya dibawa oleh kakaknya Rukin Supratyah ke Surabaya dalam keadaan sakit. Kedatangannya di Surabaya segera diketahui oleh teman-temannya seperjuangannya. Mereka datang menjenguk W.R. Supratman yang masih lemah setelah sakit. W.R. Supratman ditangkap Belanda. Pada 7 Agustus 1938, W.R. Supratman ditangkap Belanda di Stadion Radio Nirom di Jalan Embong, Malang, Surabaya, lantaran lagunya yang berjudul Matahari Terbit dinyanyikan pandu-pandu KPI Kepanduan Bangsa Indonesia di radio tersebut dan ditangkap wujud simpati terhadap Kekaisaran Jepang. Sempat ditahan, W.R. Supratman kemudian dilepas setelah Belanda tidak dapat menemukan bukti-bukti bahwa dirinya bersimpati kepada Jepang. Kondisi kesehatan pun semakin menurun. Pada 17 Agustus 1938, W.R. Supratman meninggal di Jalan Mangga 2, nomor 21 Tambak Sari, Surabaya karena gangguan jantung yang dideritanya. W.R. Supratman dimakamkan di pemakaman umum Kapasan Jalan Tambak, Segaran Wetan, Surabaya. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, W.R. Supratman mendapatkan penghargaan, pemindahan dan perbaikan makam. Lalu pada 17 Agustus 1960, pemerintah RI memberikan anugerah bintang Mahaputra Anumerta III melalui surat keputusan Presiden RI nomor 16/SK/1971 tanggal 20 Mei 1971 telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada W.R. Supratman, serta surat keputusan Presiden RI nomor 017/TK/1974
tanggal 19 Juni 1974, Presiden RI menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada W.R. Supratman. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai W.R. Supratman ciptakan lagu Indonesia Raya saat usia 25 tahun iringi Sumpah Pemuda. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.